Bitcoin breakout dari falling wedge. Secara target, pattern ini menargetkan ke 31.500. Kita akan bahas hal itu di video ini ya. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, pastikan teman-teman suka sama kontennya dengan like dan subscribe. Itu cepat dan gratis kok, cuma 2 detik. Supaya kalian nggak ketinggalan infonya, dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar. Selamat datang kembali di channel Cuan Kripto, bersama saya Niko. Di sini tempatnya kita ngebahas segala hal tentang kripto, secara netral dengan data. Jadi nggak berpihak ke salah satu sisi bull atau bear ya. Kalau kalian nggak suka sama videonya, boleh dislike supaya channelnya nggak masuk lagi ke rekomendasi kalian dan nggak bisa dicari. Kalian sendiri yang rugi. Di komen juga videonya ya. Tiap akhir bulan itu kita selalu ngadain giveaway membership untuk 2 orang pemenang. Itu diundi menggunakan YouTube Random Comment Picker dari video yang ada di channel ini. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisisnya. Friendly reminder, besok itu ada rilis data inflasi. Seperti yang sering kita alami sebelumnya ya. Setiap ada rilis data inflasi itu market bergejolak. Diekspektasikan dari konsensus maupun forecast, inflasi itu ada sedikit kenaikan. Selama setahun belakangan semenjak The Fed agresif naikin suku bunga itu, inflasi turun nih. Kita sama sekali nggak ngelihat adanya inflasi yang naik. Di setiap sebelum rilis data CPI itu rata-rata market mengekspektasikan inflasinya selalu turun. Hanya kali ini aja nih, konsensus market sekaligus forecast mengekspektasikan ada kenaikan inflasi. Ini agak sedikit bahaya loh. Hampir di setiap FOMC meeting itu ada kenaikan suku bunga. Dan saat press conference, Jerome Powell itu selalu bilang target The Fed itu menurunkan inflasi kembali ke angka 2%. Di meeting sebelumnya, saat press conference, Jerome Powell itu agak sedikit hawkish nadanya. Dia bilang itu masih jauh perjalanannya sampai ke target The Fed di 2%. Dia juga bilang ada kemungkinan untuk menaikkan lagi Fed Funds Rate atau suku bunga di meeting bulan September kalau datanya mendukung. Tapi dia juga melanjutkan ada possibility kita akan hold dan membuat keputusan secara cermat meeting by meeting. Dengan kata lain, ini mengartikan itu The Fed membuka pintu peluang untuk adanya kenaikan suku bunga lagi. Hanya saja itu berdasarkan data yang ada ya. Dan misalkan ya, besok ternyata rilis data inflasinya ternyata naik, dampaknya itu agak kurang bagus buat market. Jadi harap hati-hati ya buat para trader nih, apalagi yang sering banget trading di futures. Dan kalau teman-teman perhatikan seperti saya nih, saya itu memperhatikan di setiap rilis data CPI atau inflasi antara forecast dan data aktualnya, kebanyakan itu forecast atau ekspektasi para pelaku pasar itu salah. Maksudnya salah itu adalah ternyata hasil rilis data aktualnya lebih rendah daripada forecastnya. Contohnya data historikalnya itu seperti ini ya. Dari setahun belakangan di bulan September, ada 11 kali rilis data CPI atau inflasi nih. 6 dari 11 kalinya itu antara forecast dan aktualnya lebih rendah daripada yang diekspektasikan. Kalau kita hitung secara keseluruhan itu, forecast atau ekspektasi para pelaku pasar hanya betul 2 kali nih. Artinya hampir 90% ekspektasi para analis itu salah. 4 bulan belakangan hasil rilis data inflasi itu selalu lebih rendah daripada forecastnya nih. Ya wajar aja, namanya juga memprediksikan lah ya. Nggak ada satu orang pun yang tahu besok itu akan terjadi apa. Terlebih data inflasi itu kan data yang rahasia. Hanya pihak yang berwenang itu yang memiliki datanya sekaligus mempublikasikan ke publik. Jadi kita berharap aja itu rilis data besok, forecast, dan aktualnya juga beda. Semoga aja besok rilis data inflasi itu ternyata turun nih. Itu bisa membuat market sedikit lega. Jadi para buyer yang masih ragu nunggu masuk marketnya kalau inflasinya turun, mereka akan eksekusi besok. Itu bisa membuat daya beli di market lebih kuat dan nge-push harga aset yang beresiko seperti stock market maupun kripto naik lagi. Sedikit bocoran aja nih ya, kalau kita ngeliat dari lembaga independen yang ngitung inflasi secara real time berdasarkan on-chain data, yaitu Truflation ini ya, inflasi di Amerika Serikat itu sudah di angka 2,3%. Cara lembaga independen ini menghitung data itu berdasarkan 10 juta metrik lebih nih, dan metodologinya itu merespons secara dinamis dengan kondisi global market. Lembaga ini update daily ya. Kalau kita bandingkan yang di-report oleh pemerintah itu 3%, artinya selisihnya cukup jauh nih. Kita itu kan nggak tahu pemerintah Amerika Serikat datanya bener atau enggak tuh, karena kita nggak memiliki akses ke sana. Report pemerintah Amerika Serikat aja sejak tutup bulan itu sekitar 9 hari sampai 10 hari baru dipublikasikan. Sedangkan lembaga independen aja bisa update data day by day nih. Padahal pemerintah itu punya otoritas yang lebih besar ya. Harapannya ya harusnya bisa lebih cepat nih dan lebih update tentang perilisan data makroekonomi seperti ini. Simpelnya tentang fundamental market seperti itu ya. Sekarang kita ke teknikal nih.
Tapi sebelum masuk ke teknikal, yang masih nonton, like dan komennya dulu dong. Dengan berkomentar, kalian juga berhak untuk masuk undian di giveaway setiap akhir bulannya. Karena saya ngundinya itu berdasarkan random YouTube comment picker. Lanjut, kita ke teknikal nih sekarang. Secara teknikal, subuh tadi Bitcoin itu ada pump nih. Di hari sebelumnya Bitcoin itu bahkan sampai drop menyentuh area kisaran 28.600. Penurunan Bitcoin ini kemarin udah saya jelaskan loh ya di update sebelumnya tuh. Di update yang ini ya, saya bilang itu seperti ini. Dan untuk Bitcoin sekarang, ini masih di dalam patternnya nih. Pattern ini cukup reliable, 74% success rate-nya. Ditambah kalau kita turun ke time frame 4 jam, Bitcoin mulai terbentuk bullish divergence nih. Biasanya divergence yang terbentuk di time frame 4 jam itu baru kelihatan hasilnya sekitar 2-4 hari kemudian. Karena 2 hari lalu itu weekend, kemungkinan terbesarnya itu akan ada volatilitas di market di hari Senin atau Selasa ini. Bitcoin juga masih ada ruang gerak turun ya sampai ke area support terkuatnya, yaitu di range 28.500-an ini. Itu sekitar 1,5%. Nah, seperti itu. Kita juga ngelihat kemarin itu ada drop hampir sekitar 1,5%. Seperti yang saya jelaskan di video ini. Bullish divergence Bitcoin itu udah aktif. Sekarang Bitcoin itu bahkan sudah breakout dari pattern falling wedge ini. Success rate dari pattern falling wedge ini sekitar 74%-an. Cukup tinggi dan reliable banget pattern ini. Ditambah itu kemarin ada dukungan dari momentum buyer ya yang terbentuk bullish divergence di sini. Sekarang harganya udah nge-pump, dan kalau kita ngeliat secara volume juga, ini sangat bagus volumenya saat terjadi breakout. Dan ditambah lagi, closing tadi pagi itu bagus banget di atas 29.700. Pada saat itu Bitcoin udah clear membuat higher baru nih. Di beberapa kasus falling wedge itu sering membuat breakout and retest. Contohnya itu seperti ini. Salah satu alasannya breakout dan retest adalah trader yang udah masuk di bawah sini itu take profit. Jadi harganya itu membuat retracement tuh. Nah, retracementnya itu yang akan jauh lebih penting. Kalau kita ngeliat kasus falling wedge sebelumnya nih ya, ini memang terjadi breakout and retest. Ini terjadinya tuh dekat sama breakoutnya, jadi agak nyaru bagi konservatif trader membuat trend line-nya itu seperti ini. Dan ketika breakout, kita belum melihat adanya retest tuh. Agresif trader yang udah mulai masuk saat breakout dan retest. Beberapa kasus itu terjadi seperti ini ya. Untuk menilai kuat atau enggaknya sampai ke target adalah proses retestnya ini. Falling wedge yang kuat itu retracementnya sedikit. Sekarang itu lagi proses pembentukan retracement ya, atau proses pembentukan higher low-nya. Jika proses retracementnya ini tertahan dan ada reaksi buyer lagi di range 29.500 sampai 29.600, lalu ada lanjutan pantulan lagi naik nih ya. Ini merupakan proses retracement yang kuat. Proses retracement yang lemah itu ketika baru ada demand lagi menyentuh trend line-nya nih di range 29.300. Kalau tertahannya di area sini itu termasuk retracement yang agak lemah dan dikategorikan fail atau fake breakout kalau retracementnya itu masuk lagi ke dalam patternnya nih di bawah 29.300. Ini yang bahaya, kita nggak pengen besok ngelihat seperti ini ya. Sekarang itu masih proses retracement dan mencari pembentukan higher low-nya, dan para retail trader itu matanya akan melirik di tempat-tempat ini. Yang pertama itu 29.550 sampai 29.600 sekaligus di 29.300. Ngelihat closing Bitcoin tadi pagi ini sih bullish banget ya. Walaupun kita ngelihat di sini ada rejection, nggak bisa dipungkiri daily closingnya itu di atas 29.600 nih. Ini sedikit di atas dari body candle sebelumnya tuh. Kalau ngeliat secara chart aja, momentum buyer itu belum habis. Beberapa buyer itu ragu dan menunggu saat clear rilis data inflasi besok menurun. Di daily time frame momentumnya masih netral, artinya masih ada ruang gerak untuk naik setelah terjadi retracement ini ya. Tapi kalau kita ngeliat di time frame lebih kecil yaitu 4 jam, ini udah masuk ke teritori overbought dan mulai turun. Proses pembentukan retracement ini yang akan menentukan tercapai target atau enggak si falling wedge ini. Secara target, falling wedge ini menargetkan ke 31.500 sampai 31.700-an. Dan 31.500 ini merupakan level resistance yang sangat besar loh. Di dua update lalu saya ngejelasin ya, statistik closing candle di bulan Agustus itu kebanyakan negatif. Terlebih di bulan Septembernya itu lebih banyak negatifnya lagi nih. Jadi untuk pumpnya Bitcoin pada kali ini sekaligus kripto lain, harap hati-hati. Teman-teman kalau mau FOMO sekarang itu, waktunya agak salah tuh. Kita juga memiliki resistance besar itu ada di 30.300 dari segi time frame 4 jam. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Untuk koin lain itu saya jelaskan semua ada di grup private cuan kripto. Di update kemarin tanggal 8 Agustus saya ada masuk beberapa koin. Di Ethereum saya ada set buy, lalu di Matic juga ada. Buat teman-teman di grup itu kita ngobrol lebih intens ya. Ngebahas koinnya juga banyak. Dari bulan lalu saat Ripple nge-pump nih tanggal 18 Juli itu saya udah memproyeksikan pergerakannya nih. Ini update di tanggal 18 Juli. Dan kalau kita ngeliat pergerakan Ripple saat ini atau XRP ya, itu kurang lebih sama persis sama yang saya gambarkan di update tanggal 8
18 Juli ini nih. 3 minggu lalu XRP korektif sampai ke 0,6 dolar ini. Itu saya jelaskan di tanggal 18. Lalu juga ada beberapa koin yang saya share untuk masuk entry, salah satunya seperti Matic dan Solana. Solana itu juga di tanggal 18 Juli saya ada set buy di 22,5. Sekarang itu Solana juga udah kena hit dan lagi profit mantul dari area 22,5. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin, sekaligus saya sharing juga kapan saya masuk marketnya. Kita belajar banyak hal mulai dari psikologi market, fundamental market, dan juga technical analysisnya. Ini merupakan grup berbayar tapi murah banget, recehan deh. Nggak sebanding sama aset teman-teman yang bisa diselamatkan dan juga edukasi yang didapat. Lebih murah teman-teman join grup daripada beli gorengan per harinya. Receh banget kan? Buat yang nggak suka bayar juga bisa kok. Tiap akhir bulan itu kita selalu adakan undian untuk 2 orang pemenang dari random video yang komen di channel ini. Saya menggunakan YouTube Random Comment Picker untuk undiannya. Dan buat teman-teman yang nggak mau nunggu sampai akhir bulan, mau langsung join ke grupnya, bisa. Caranya, kalian tinggal tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. 3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan, tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.